Baik, kita lanjutkan lagi ya. Tadi setelah pakai pseudocode, jadi kalau tadi kita tidak mengenalkan luas, maka saat kalian memberikan perintah komputer untuk menghitung luas dengan rumus panjang, luas itu sama dengan panjang kali lebar, maka dia tidak akan menjalankan perintah tersebut. Ya, jadi selama perintahnya itu masih salah, maka dia tidak akan menjalankan perintah itu dan tidak akan menjalankan perintah yang ada di bawahnya. Tapi kalau perintah sebelumnya, berarti kalau sudah terlewati, berarti perintah sebelumnya itu sudah betul. Nah, saat dia perintah yang ini menghitung luas itu dia tidak dijalankan, maka ada yang salah di perintah ini. Apa yang salah? Ternyata nanti biasanya di setiap bahasa pemrograman itu kalau kita membuat suatu kesalahan itu ada catatan. Jadi di bahasa pemrograman itu memberikan catatan atau supaya kita tahu apa sih salahnya ada di mana. Kadang ada dikasih tahu salahnya ada di line atau di baris sekian. Jadi artinya misalnya ada di baris kelima, berarti artinya di baris kelima itu perintah yang kamu ketik, yang kalian ketik itu ada yang salah. Nah, di situ. Berarti kalau perintah kelima, baris kelima itu salah, maka yang keenam itu juga tidak akan dilakukan. Jadi kalau kelimanya baru sudah betul, baru dia menjalankan perintah keenam. Kalau perintah keenam itu salah, maka dia juga tidak akan menjalankan perintah keenam. Dan begitu seterusnya ya. Oke, next kita lanjut ke selanjutnya. Nah, apa sih program itu? Jadi program adalah perwujudan atau implementasi teknis algoritma yang ditulis dalam bahasa pemrograman tertentu sehingga dapat dilaksanakan oleh komputer. Nah, jadi apa yang tadi kita sudah planning, yang tadi sudah kalian planning, caranya menghitung kalau mau memerintahkan ke komputer menghitung luas persegi panjang tuh harus ini. Kita harus kenalkan dulu variabel luas, variabel panjang, variabel lebar. Kemudian kita juga harus ngasih tahu komputer variabel-variabel tersebut nanti diisi oleh apa, angka bilangan bulat, huruf atau apa. Nah, kemudian kita kasih tahu rumusnya, luas itu adalah panjang kali lebar. Nah, terus baru itu slide selanjutnya apa? Kan tadi yang diminta itu ada luas ya kita perintahkan ke komputer untuk menampilkan luas yang telah dihitung. Nah, semuanya itu tadi step-step dari algoritma tadi kamu tuangkan dengan menggunakan bahasa pemrograman. Nah, itu namanya kita bikin program. Nah, makanya di sini tuh kan ada gambar nih. Nah, orang lagi ngetik-ngetik terus di sini ada banyak skrip atau coding. Nah, ini perintah-perintah yang dituliskan dengan menggunakan bahasa pemrograman sehingga komputernya nanti akan menampilkan sesuai dengan yang dia inginkan. Nah, kemudian memprogram dengan bahasa pemrograman itu apa? Jadi kalau memprogram itu belajar ya, belajar memprogram atau belajar membuat program atau artinya belajar tentang metodologi pemecahan masalah, kemudian menuangkannya dalam suatu notasi tertentu yang mudah dipahami atau mudah dibaca. Itu belajar memprogram. Jadi kita coba itu gimana nih kalau mau menghitung luas persegi panjang, caranya gimana, apa aja dulu. Yang tentu saja kita membuatnya itu versi untuk komputer ya, bukan versi untuk kalian. Kalau Bu Sri memerintah kalian versi untuk kalian hitung luas lingkaran, pasti Bu Sri hanya bilang hitung luas lingkaran panjangnya 18, lebarnya 9. Sudah, itu kalian sudah jalan bisa ngitung. Sudah ketemu luasnya berapa? Langsung jawab. Tapi kalau Bu Sri merintahkan ke komputer hitung luas lingkaran panjangnya 18, lebarnya 9. Itu dia tidak akan jalan. Nah, jadi Bu Sri harus ngasih instruksinya detail. Makanya kalau belajar memprogram itu tadi kita harus kasih instruksinya, caranya apa aja dulu. Pertama apa, kedua apa, ketiga apa.
Nah, kalau belajar bahasa pemrograman berarti belajar memakai suatu bahasa, aturan-aturan tata bahasanya, instruksi-instruksinya, tata cara pengoperasian compilernya, dan memanfaatkan instruksi-instruksi tersebut untuk membuat program yang ditulis hanya dalam bahasa itu saja. Jadi ibaratnya itu kita merintahkan mau kita pakai bahasa apa. Sama kalau kamu ketemu orang Amerika, kamu pakainya bahasa Inggris. Kamu ketemu orang Cina, berarti kamu pakainya bahasa Cina. Kayak bahasa Mandarin misalnya. Kamu ketemu orang Jepang, pakainya bahasa Jepang. Nah, orang Jerman pakainya bahasa Jerman. Nah, itu sama. Jadi bahasa pemrograman nanti ada jenisnya. Kalau kamu pakai kalau kamu bahasa Inggris, makan itu apa? Eat. Nah, kalau bahasa Mandarin, makan itu apa? Kan ada sendiri. Nah, bahasa Jerman, makan itu nanti bahasa Jermannya apa? Nah, sama, bahasa pemrograman seperti itu. Jadi kalau menyuruh input, nah nanti di bahasa C itu apa? Input, atau dia pakai sein, atau dia pakai apa namanya? Ada yang pakai input. Nah, jadi kita ngikutin aturannya macam-macam sendiri-sendiri, ya. Kemudian, nah, kalau belajar program itu belajar bahasa pemrograman. Kemudian belajar tentang strategi pemecahan masalah, metodologi dan sistematika pemecahan masalah, kemudian menuliskannya dalam notasi yang disepakati bersama. Kemudian bersifat pemahaman persoalan, analisis dan sistem dan sintetis. Titik beratnya itu desainer program. Nah, jadi nanti kalau mau belajar program ini misalnya nih, ada yang bikin supaya nanti bisa nampil kayak grafik ini seperti apa. Misalnya mau nampil bikin seperti kotak-kotak ini bertumpuk. Atau membuat ini susunannya nanti seperti ini. Seperti disusun secara baris dan kolom. Nah, itu caranya seperti apa? Ya, itu nanti dipelajari. Kemudian belajar bahasa pemrograman. Nah, ini belajar memakai suatu bahasa pemrograman, atur sintak, tata cara untuk memanfaatkan instruksi yang spesifik untuk setiap bahasa. Titik beratnya adalah coder. Coder itu artinya coding atau script atau perintahnya. Nah, ini makanya gambarnya itu kan ini ada input, screen, hapus, layar masuk, misalnya display, accept, compute, if, hasil. Nah, jadi ini semuanya tuh bahasa pemrograman. Kita pakainya di sini, dia pakai bahasa pemrogramannya ini Pascal kalau tidak salah ini. Jadi di sini ada display, accept, if, ya, kemudian di sini ada input, ya kan. Jadi ini kita kalau pakai bahasa pemrograman tertentu ya kita ngikutin. Kalau di sini kalau Pascal itu input pakainya input, ya kita tulis input. Kalau di bahasa C++ input itu pakai sein, kita pakainya sein, ya. Jadi di sini tuh macam-macam, ada banyak. Nanti kamu bisa searching itu tiap bahasa pemrograman itu untuk perintah masukan, ya. Sini ya. Nah, itu ada yang input, ada yang pakai sein, ya kan? Ada juga mungkin yang pakai ada yang pakai echo, nah misalnya. Nah, jadi tergantung, itu semua beda bahasa pemrograman, bisa kita beda pakai istilahnya. Nah, kemudian program yang baik, nah, kita bikin, kan tadi Bu Sri sudah kasih contoh nih, waktu kalian di X-Toys, kemudian Bu Sri bilang Bu Sri tunggu di Ramayana sampai jam 1 siang. Nah, kan ada yang cari rutenya pendek, ada yang cari muter-muter lewat Rawa Indah tapi sampai, kemudian ada yang
sampai muternya jauh lagi tapi sampai, ternyata ada yang jauh lagi tapi tidak sampai. Nah, artinya 3 tadi itu programnya sudah jalan betul, algoritmanya juga sudah jalan betul. Kemudian tapi yang 1 tadi karena tidak sampai di Ramayana, jadi ya tidak dianggap betul. Jadi syaratnya program yang baik itu apa? 1, dia benar. Benar itu artinya tadi kalau Bu Sri minta sampai di Ramayana, berarti syaratnya itu hasil akhirnya sampai di Ramayana. Nah, kemudian berlaku umum untuk beragam data ya atau valid. Nah, jadi artinya semuanya itu boleh, mau cari rute yang dimanapun, mau naik ojek, mau bawa motor sendiri, mau naik Grab, mau naik angkot, mau naik apa, pokoknya yang penting dia sampai ke Ramayana boleh ya. Kemudian tadi mudah dibaca. Nah, mudah dibaca itu tadi artinya step-stepnya itu tidak terlalu rumit. Jadi kayak tadi ada yang langsung menyusuri jalan besar dari Ekstoy sampai ke Ramayana. Tapi ada tadi yang muter balik, kemudian yang ke Rawa Indah sampai nanti ke Berbas dan sebagainya. Nah, walaupun memang hasilnya dia betul sampai ke Ramayana, tapi yang lebih bagus itu adalah yang tadi dia pakai ngikutin jalan itu yang enak rutenya. Nah, itu artinya mudah dibaca seperti itu. Kemudian mudah dimodifikasi dan dikembangkan. Nah, jadi kalau nanti bikin program itu, karena program itu tidak hanya begitu aja, dia nanti bisa dimodifikasi, dia bisa dikembangkan. Ya, jadi dia tidak hanya kalau sudah jadi selesai. Nah, kemudian yang ketiga, yang kelima, yang terakhir itu efisiensi dalam penggunaan ruang dan waktu atau kompleksitas rendah. Makanya tadi, walaupun memang Bu Sri membenarkan yang si Irna tadi ya, yang muter, dia sampai ke Ramayana, walaupun betul, tapi alangkah bagusnya tadi kalau yang dia lewat jalan besar terus sampai ke Ramayana. Memang betul, dia sampai ke Ramayana, cuman dia alurnya agak muter. Itu sebenarnya tidak salah, karena yang penting sampai Ramayana. Tapi kalau yang bagus, yang penting yang tidak usah muter-muter, kita cari jalur yang dia memang lebih enak, gampang dipahami, gampang ditelusuri. Nah, itu ya. Kemudian bahasa pemrograman ya dibedakan berdasarkan tujuan dan fungsinya. Antara lain ini ada nih contohnya. Yang imperatif itu ada prosedural. Itu contohnya bahasa C, Pascal, Fortran, Basic. Kemudian object oriented. Nah, ini ada Pascal, C++, Java, Smalltalk, Eiffel, parallel processing ada Pascal S, Occam, Celinda. Nah, kemudian yang deklaratif itu ada Prolog, kemudian fungsional LISP, ya scheme. Nah, database itu SQL. Nah, nanti kalian tinggal pilih sesuai dengan fungsinya dan tujuannya, ya. Nah, kemudian beberapa paradigma dalam pemrograman itu nanti itu ada pada umumnya kesusunannya itu adalah prosedural atau terstruktur. Tapi nanti juga kamu bisa bikin yang paradigma fungsional, paradigma deklaratif atau yang logika. Kemudian ada yang object oriented, itu berdasarkan dari objeknya, apa yang ingin dilakukan objek. Kongruen itu kesamaan, atau sarana untuk object oriented atau event programming, ya. Nah, kemudian ke program prosedural itu ya, seperti ini ya. Jadi dia dipisah-pisah, ada dipecah-pecah menjadi beberapa macam prosedur. Nah, nanti apa sih prosedur itu nanti kamu bisa pelajari untuk lebih lanjut. Nah,
Jadi algoritma berisi urutan langkah-langkah menyelesaikan masalah, proses yang prosedural. Nah, prosedural itu adalah tahap-tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Metode langkah demi langkah secara eksakt dalam memecahkan suatu masalah. Nah, pemrograman prosedural itu suatu teknik pemrograman di mana penulisan instruksi itu yang sama dibuat dalam sub program tersendiri, sehingga pembuatan programnya lebih cepat dan memudahkan. Kalau ada perbaikan itu cepat ketemunya. Nah, mungkin kalau di awal ini masih bingung kayak mana sih Bu prosedural. Nah, nanti kalau sudah masuk langsung ke pemrogramannya, mungkin tahu, oh gini toh caranya dibikin prosedur seperti ini. Ya, ini hanya pengetahuan aja berkaitan dengan prosedural itu seperti apa ya. Nah, untuk jelasnya nanti saat kita menginjak sudah masuk ke pemrograman. Nah, ini kan contoh nih ada skrip nih ya kan. Atasnya itu kasih judul program, kemudian yang include ini tuh artinya standarnya. Kalau kita tadi pakai bahasa C++, kita harus nampilkan ini. Nah, kemudian ini yang sudah program utama. Yang INTA, INTB, di sini namanya kamus. Atau kalau tadi Gadget itu kita mengenalkan ke komputer siapa si A. A itu apa? Ada variabel A, isinya nanti integer. Jadi A ini bisa diisi bilangan bulat. Bilangan apapun yang penting dia bulat. Nah, B juga sama. Nah, kemudian di sini nanti ada algoritma langkah-langkahnya ya. Di sini ada A-nya diisi 10, B-nya diisi 5. Karena 10 dan 5 itu INT, masuk INT atau bilangan bulat, ya sah aja pasti diterima. Nah, kemudian dia akan melakukan hasil perhitungan ini. A sama dengan A plus B, B sama dengan B min A. Nah, Cout ini tampilkan A, tampilkan B. A-nya nilainya berapa sekarang? Ya, A-nya nilainya berarti 10 ditambah 5, 15. B-nya berarti berapa? 5 dikurang 10, berarti berapa? Minus 5. Kalau minus 5 itu masuk INT juga, ya tidak masalah. Tidak akan diprotes oleh programnya. Karena INT itu bilangan bulat. Bulat itu bisa positif, bisa negatif. Ya. Kemudian program dibedakan antara bagian data dengan bagian instruksi. Nah, kalau di bagian instruksi terdiri dari runtutan, ya urutan, sequence, instruksi yang dilaksanakan satu persatu secara berurutan oleh pemroses. Kemudian alur pelaksanaan instruksi dapat berubah karena adanya percabangan kondisional. Jadi pada dasarnya itu program nanti jalannya itu urut atau runtutan, sequence. Tapi dia nanti bisa kita buat jadi lompat, kita bisa buat jadi ngulang. Nah, itu nanti ada caranya. Walaupun memang gimana ya Bu caranya, kan dia jalannya selalu urut. Kok sekarang disuruh lompat? Nah, kan bukannya kalau lompat tuh ada perintah yang dia tidak jalankan atau lewati. Nah, itu nanti kita punya ada di bahasa pemrograman itu caranya gimana sih bisa melompati, artinya tidak harus jalan urut atau ngulang, muter. Itu juga ada, ya. Kemudian data yang disimpan di dalam memori dimanipulasi untuk instruksi secara beruntun atau prosedural. Jadi nanti datanya itu akan disimpan, nanti bisa dimanipulasi tuh data tersebut bisa kamu rubah, misalnya bisa dipakai, ditambah, dikurang, dibagi, dikali ya tadi. A-nya diisi 10, B-nya diisi 5. Nah, itu yang tersimpan di memorinya tuh. Komputer A dan B itu mau dibikin apa. Nah, jadi ini beberapa contoh nih. Sini ada contoh 1, start, masukkan data jumlah apel ke variabel A. Masukkan data jumlah anak ke variabel N. Nah, C sama dengan A dibagi N. Nah, misalnya A-nya diisi 10, N-nya 2. Berarti C-nya
10 dibagi 2, 5. Nah, tampilkan setiap anak mendapat C apel, berarti setiap anak mendapat berapa? 5 apel, karena apelnya ada di 10, anaknya ada 2, jadi setiap anak dapat 5 apel. Nah, kemudian ini juga ada contohnya nih, masukkan nilai koefisien A ke variabel A, B ke variabel B, dan koefisien C ke variabel C. Kemudian apakah A sama dengan 0? Nah, ini kalau ini kita timbul pilihan. Nah, dia bisa lompat. Kalau iya, nah berarti dia nanti akan lompat. Nah, ya, kalau tidak, kalau iya dia ke bawah. Kalau tidak dia lompat. Nah, atau sebaliknya, kalau tidak dia lompat, kalau iya dia menemukan instruksi selanjutnya. Nah, itu tadi. Jadi tetap sebenarnya menjalankannya urut, cuman itu tadi, ada yang bisa dibikin lompat atau nanti ada yang bisa dibikin mengulang. Ya. Nah, kemudian pemrograman berorientasi objek itu, kerangka berpikir PBO itu berbeda dengan pemrograman tradisional. Kalau pemrograman tradisional itu memisahkan antara data dan prosedur yang mengolah di data tersebut. Kalau PBO itu data dan prosedur ini dipadukan sebagai sebuah objek. Jadi kita anggapnya itu data dan prosedur atau proses itu dianggap jadi satu objek. Jadi satu, perhatiannya fokus dari satu itu. Tapi kalau tradisional itu data sendiri. Oh, datanya apa, prosesnya nanti apa. Nah, itu. Kemudian mengkonstruksi program dari objek-objek dalam ruang lingkup masalah. Jadi dia lebih ke orangnya nanti yang mau pakai program itu seperti apa. Kemudian sekumpulan objek-objek yang mempunyai sifat yang sama dapat menjadi sebuah kelas. Nah, nanti yang sama dikumpulkan jadi satu, ya kan. Kemudian dia dikumpulkan yang satu, yang punya sifat sama atau ciri khas sama, itu nanti disambungkan jadi satu, namanya kelas. Nah, itu nanti ada di mata kuliah selanjutnya. Ini hanya intro aja. Terus menawarkan konsep modularitas, penggunaan ulang, dan kemudahan modifikasi. Nah, itu yang PBO. Nanti kalian dapat PBO itu di semester 3 atau 4 kali, ya. Nah, ini contoh gambarnya, diagramnya yang kalau PBO sama yang prosedural. Nah, kemudian, di sesi terakhir bab 1 ini ya, ini bab 1 tadi sudah selesai, yaitu tadi pengantar pemrograman. Nah, di sini Bu Sri berikan tugas. Jadi Bu Sri minta buat contoh algoritma yang ada di sekitar kalian minimal 3 dan tidak boleh sama. Terserah. Bu Sri pengen tahu, kamu tahu enggak arti program algoritma itu apa? Jadi coba bikin contohnya apa? Algoritma yang ada di sekitar kalian. Yang di sekitar itu berarti yang ada di sekitar kehidupannya kalian, ya. Entah kegiatan apa yang itu kamu anggap ini bisa jadi algoritma. Oke, nggak apa-apa, nanti disampaikan, nanti dikumpulkan, Ibu kasih info lanjut dikumpulkannya di mana. Nah, contoh algoritma ini untuk sesi materi berikutnya di bab 2, ya. Nanti untuk materi di bab 2 tadi Bu Sri sudah ngasih contoh algoritma tadi yang dari Extros ke Ramayana. Nah, kamu bisa cari contoh yang lain, banyak itu, ratusan, ribuan, bahkan kalian tuh mungkin melakukan aktivitas, sesuatu aktivitas itu bisa menjadi sebuah algoritma. Nah, kalian tentukan algoritmanya apa. Kalau tadi Bu Sri algoritma sampai ke Ramayana dari Extros. Nah, kalau kalian bikin nanti contoh algoritmanya apa? 3 ya minimal, dan jangan sama. Nah,
Selamat mencoba. Kita bahas di bab kedua. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.